Jadi bedakan mana khutbah, mana orasi politik, mana ceramah umum gitu loh. Jadi kadang ada khotib yang nggak tahu kalau itu adalah khutbah, dianggapnya ceramah umum. Ada bikin liar lagi adalah khutbah cerita kayak dongeng. Ada sampai pernah saya terjadi di satu tempat. Ini harus i'adah ini teman-teman. I'adah itu apa Ustadz? Sholat duhur lagi. Karena apa? Khutbah Jumat itu bagian dari rukun Jumat, sholat Jumat itu. Kalau khutbahnya nggak bener ya nanti Jumatnya rusak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga iman Islamnya, terjaga istiqomahnya, terjaga amal solehnya, dikuatkan dirinya untuk menjauhkan dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikumpulkan beserta orang-orang yang Allah ridhoi, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini sebenarnya melanjutkan atau melengkapi, kalau tidak salah beberapa Jumat yang lalu saya menyampaikan khutbah di masjid yang kita cintai ini tentang imarah, tentang kepemimpinan, amanah di balik jabatan sebenarnya sih. Hanya saja namanya khutbah itu kan ada tulisannya di situ maksimal 15 menit kan gitu. Emang begitu loh. Itu masih sopan Pak. Itu bagus tuh. Maksimal 15 menit. Kadang di tempat lain 15 menit plus khutbah kedua. Ya segimana namanya juga. Bahkan pernah akhir Desember tahun lalu saya menyampaikan khutbah nggak sengaja pas mau dapat jadwalnya ada RI 1 di situ. Ada RI 1. Wah, syaratnya harus begini, harus begini, harus begini. Saya sudah kayak yang lain aja apa susahnya gitu kan. Nah, udah memang jadwalnya Ustadz kok. Ya udah. Saya terbiasa dengan oret-oretan, nggak pernah bikin makalah mateng kalau untuk khotib. Paling 3 ayat surah apa gitu kan, 3 hadis tentang cerita apa, poin yang ingin disampaikan begitu. Pas datang ditanya, mana tagnya? Ya ini Pak, gini doang gitu kan. Ini berapa menit? Ya maksimal 10 menit kan katanya 10 menit. Bisa nggak dibikin 7 menit kata pas pampresnya gitu loh. Loh jangankan ke 7 menit Pak, nggak usah pakai khutbah juga bisa soalnya gitu. Jangankan kok 7 menit, nggak usah pakai khutbah bisa loh. Ya bukan begitu. Ya udah kalau emang bingung, nih makalahnya baca sendiri ya loh. Akhirnya saya dicolek tuh sama, kebetulan di The Bridge itu apa namanya acaranya, persis di masjidnya Unilever. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih digituin, dicolek sama bos Unilever. Kebetulan ada yang muslim, beliau begitu, Ustadz diiyain aja. Terus kalau udah naik mah waktu milik Ustadz. Oh iya ya, diiyain aja, sebodoh amat. Nggak mungkin dong lagi khutbah, wah sudahan, nggak mungkin kan. Iya juga ternyata, diiyain aja. Benar setelah diiyain, iya, lancar semua Pak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya khutbah juga nggak boleh cengengesan, nggak boleh bikin jamaah sedih, menangis, apalagi sampai tertawa gitu loh. Itu etika khutbah itu begitu, nggak boleh. Terus kenapa khutbah di masjid tertentu?
Zaman Rasulullah pegang tongkat, tombak atau panah. Itu ya memang banyak riwayat. Nah, kalau sekarang tetap disunahkan pegang tongkat maupun kalau busur panah itu jarang ya, tongkat lah yang banyak atau tombak. Itu juga mengajari khatib untuk tidak terbiasa yang biasa orator sebagai ceramah lepas itu tangannya begini-begini Pak. Hadirin itu nggak boleh dalam khutbah Pak. Itu nggak boleh. Itu ada tata kramanya, ada adabnya. Jadi bedakan mana khutbah, mana orasi politik, mana ceramah umum gitu loh. Jadi kadang ada khatib yang nggak tahu kalau itu adalah khutbah, dianggapnya ceramah umum. Ada bikin liar lagi adalah khutbah cerita kayak dongeng. Ada sampai pernah saya terjadi di satu tempat. Ini harus i'adah ini teman-teman. I'adah itu apa Ustadz? Sholat duhur lagi. Karena apa? Khutbah Jumat itu bagian dari rukun Jumat, sholat Jumat itu. Kalau khutbahnya nggak bener ya nanti Jumatnya rusak gitu loh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita harus selektif sebenarnya memilih khatib, memilih imam, dan alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas sudah selektif. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru muqaddimah. Selanjutnya melanjutkan apa yang kemarin sudah disampaikan di majelis khutbah atau di event khutbah, momentum khutbah tentang imarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. Insyaallah sebagian jamaah hafal karena masih surat Al-Baqarah di juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa idh ibtala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, dengan beberapa kalimat yang kemudian Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Qala, maka Allah kemudian berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nah, Nabi Ibrahim tahu ada potensi untuk keturunannya, maka beliau duluan ngajuin proposal. Qala wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim langsung mengajukan proposal. Kalau begitu ya Rob, sebagian dari pemimpin itu adalah keturunanku. Wa min dzurriyyati. Sebagian dari pemimpin-pemimpin yang akan engkau utus di muka bumi kelak adalah keturunanku. Maka kita dapat temukan dalam sejarah keturunan Nabi Ibrahim, subhanallah, banyak sekali jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim sampai kesebutnya gelarnya adalah Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Ternyata doa itu penting, Pak. Minta sama Allah loh, agar anak keturunan kita dijadikan apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan. Dan kita sebagai orang tua ya riyadhah, Pak. Riyadhah itu apa? Yang banyak tirakatnya kalau bahasa orang Jawa. Rajin bangun malamnya, tahajudnya, banyak baca sholawatnya, baca asmaul husnanya, gedor pintu langit. Kemudian istiqomah, mendawamkan satu amalan, dihadiahkan khusus sebagai permohonan, sebagai wasilah, memohon pada Allah kemurahannya agar hajatnya, doanya, keinginannya, cita-citanya dikabul.
Jangan berpikir, saya udah tua, apa sih yang jadi keinginan, sudah nggak butuh lain-lain. Betul, Bapak Ibu mah udah sepuh. Tapi anak cucunya kita kan butuh pengawalan doa. Nah ketika Nabi Ibrahim berdoa itu udah sepuh Pak. Nabi Ibrahim berdoa udah sepuh. Apakah untuk dirinya? Kan enggak. Wa min dzurriyyati, untuk anak keturunannya. Dan subhanallah diijabah. Apa yang kemudian Allah katakan? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, doamu aku kabulkan wahai Ibrahim. La yanalu ahdiz zalimin. Akan tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, artinya apa? Lawan kata dari orang zalim adalah yang taat, yang tunduk patuh terhadap perintahnya Allah, melaksanakan segala tuntunan syariat. Itu Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terhadap kepemimpinan, bolehkah meminta seperti apa yang tersirat di dalam permohonannya Nabi Ibrahim? Nanti sebagian yang akan engkau utus sebagai pemimpin adalah dari generasiku, dari keturunanku. Maka itu pun pernah diminta oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta sebuah jabatan. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ij'alni ala khazainil ard. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara. Atau ya zaman sekarang ya pemimpin. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami sesungguhnya permintaan beliau Nabi Yusuf alaihissalam ini bukan karena ambisi pribadi, bukan haddun nafs, nafsunya pribadi, apalagi keserakahannya untuk memegang sebuah jabatan atau kepemimpinan. Beliau minta karena apa? Beliau punya rasa percaya diri. Beliau melihat dirinya memiliki kemampuan, kecakapan, amanah, dan mampu menjaga terhadap yang beliau akan pegang. Nah, jadi digambarkan oleh Imam Asy-Syaukani, Nabi Yusuf meminta demikian karena kepercayaan para nabi terhadap dirinya. Kenapa? Para nabi itu terjamin, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, apalagi dosa, dengan kemaksumannya. Maka pede, percaya diri, karena dijaga, dikawal oleh Allah lewat malaikat Jibril. Nah, boleh meminta kalau merujuk apa yang disiratkan dari doanya Nabi Ibrahim dan pernah dibuktikan oleh Nabi Yusuf, berarti boleh. Tapi Rasulullah SAW suatu ketika dimaturi apa Pak? Didatengin oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau matur, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberiku jabatan apa-apa sih? Mbok kasihlah aku jabatan. Itu kata sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian Rasulullah SAW fadraba biyadi ala mankibai. Rasulullah kemudian menepuk kedua bahuku, memukul bahuku sambil berkata, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah dan jabatan itu sebagai amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Dan ketahuilah wahai Abu Dzar, di hari kiamat jabatan yang kau inginkan itu akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Illa, kecuali. Nah, berarti ada istisna, ada keterkecualian. Illa, kecuali untuk siapa? Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha.
kecuali untuk orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kalau orang itu memang punya kapasitas, punya kemampuan dari keilmuan, dari pengalaman ada, ya kenapa tidak gitu loh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada warning di sini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu sisi melarang jangan asal minta. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya, "Inna la nuwalli hadza man sa'alahu wa la man harasu alaihi." Kami tidak menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Rasulullah mengatakan tidak akan memberikan sebuah amanah kepada orang yang meminta, apalagi punya ambisi. Tapi memang tadi kan ada istisna, ada keterkecualian, kecuali kepada mereka yang mampu menunaikan hak dan kewajibannya. Artinya apa? Intinya boleh. Karena apa? Limaslahatil am. Untuk kemaslahatan yang lebih luas, yang jangkauannya lebih, manfaatnya lebih banyak. Apalagi kita punya niat yang sangat bagus seperti apa yang didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepengen menjadi pribadi yang lebih manfaat. Kan sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya, betul? Khairin nas anfa'uhum linnas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui sebuah wadah atau organisasi atau ormas lah, kemudian jadikan kendaraan sesuatu yang akan bisa menjadi wasilah kemanfaatan dirinya untuk umat, subhanallah, maka ini luar biasa. Nah, hanya saja perlu menjadi catatan bahwa pemimpinan itu mewariskan konsekuensi, mewariskan tanggung jawab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit saja, gak usah terlalu luas, tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam beberapa hadis nanti saya akan sampaikan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Dan insya Allah hadisnya hafal nih, sebagian teman-teman hafal, jamaah juga teman, karena biasa dinukil oleh para ustadz nih, kalau apalagi lagi musim-musim sekarang nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, akan tetapi tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai, tidak menyisakan dampak asar bagi yang dipimpin. Ini penting. Jadi pemimpin pasti ada yang dipimpin, maka harus dipahami. Kata ro'a, kullukum ra'in, ro'a itu kalau secara letterlek bahasa artinya gembala, Pak. Gembala itu bahasa Jepangnya tukang angon. Gembala sing dingon, punten maaf salah. Ra'in itu gembala, berarti sing dingon. Ngerti mboten, Pak? Ro'a itu yang diengon. Kalau ra'in itu yang menggembala, berarti yang ngengon. Ini bahasa mana sih, Pak? Apa ya bahasanya? Gembala dan yang menggembala. Ro'a itu yang digembala. Kalau ra'in yang menggembala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kenapa digambarkan ro'a dan ra'in? Penggembala dan yang menggembala, gembala dan yang menggembala. Perlu dipahami bahwa seorang pengembala harus merawat, memberi makan, mencarikan tempat berteduh, kemudian memberikan rasa aman kepada gembalanya, kan begitu. Singkatnya, seorang pengembala bertanggung jawab terhadap kesejahteraan binatang gembalaannya, kan begitu.
Nah, tanggung jawab paling utama. Nah, tanggung jawab paling utama itu digarisbawahi di dalam beberapa hadis yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya, kita berbicara dari sisi ilmiah Pak. Saya nggak ada hubungannya dengan apalagi ngajak-ngajak untuk milih nomor, enggak Pak. Itu urusan wilayah bapak-bapak lah. Nah, yang pasti secara ilmiah, warisan tanggung jawab yang paling pertama adalah seseorang itu ketika dikasih amanah dilarang nyusahin yang diemong. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa, doanya harus menjadi perhatian bagi yang akan menjadi pemimpin dan yang akan memilih pemimpin, Pak. Karena pemimpin itu gambaran atau bentuk dari karakter pribadi orang-orang yang dipimpin, betul? Pemimpin itu gambaran dari orang-orang yang dipimpin. Kalau kita kemudian dipimpin oleh yang baik, ya mudah-mudahan kita memang sudah baik. Kalau kita ternyata dipimpin oleh orang yang belum baik, mungkin kita juga memang rada-rada. Emang kita rada-rada, biasanya begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqu bihim farfuq bih. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Beliau berdoa di rumahku ini. Ya Allah, kata Nabi, siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku lalu mempersukar, menyulitkan, bikin ribet pada umatku itu, maka persukarlah baginya. Medeni enggak Pak doanya nih? Medeni. Tapi dan barang siapa yang mengurusi umatku dan dia lemah lembut, peduli, perhatian, penuh tanggung jawab pada mereka yang dipimpinnya, pada umatku, maka farfuq bih, permudahlah segala urusannya. Jadi memang dua sisi Pak, dua sisi. Orang menjadi pemimpin surganya deket, betul? Kalau adil. Nerakanya juga deket. Kalau enggak emang iya Pak, emang harus disampaikan kan, biar kita sama-sama hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sini ditegaskan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin yastar'ihillah wa ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ashun li ra'iyati illa haramallahu alaihil jannah. Dari Abu Ya'la bin Yasar radhiyallahu an, beliau berkata, saya juga mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yastar'ihillah, tiada seorang yang diamanai oleh Allah memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun, kemudian dia meninggal dunia, matilah bahasa kasarnya, dan ia mati masih membawa atau masih menipu rakyatnya, wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihil jannah, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Maksudnya apa? Punten mohon maaf kalau di sini ada Pak Dewan. Bukan nakut-nakutin Pak Dewan, ini biar takut, ya kan? Ini berlaku bukan untuk jenengan, untuk saya, untuk semuanya. Karena kita juga pemimpin dari level yang paling rendah, minimal memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin rumah tangga, apalagi pemimpin masyarakat. Nah, kan jelas banget di hadis yang tadi saya nukilkan, kalau dibaca secara keseluruhan, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in, seorang presiden gitu, kalau bahasa pemimpin paling tinggi kan di sini presiden, kepala negara akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Wa huwa mas'ulun anhum warrajulu, dan seorang suami akan diminta pertanggungjawabannya ala ahli baitih, atas keluarga yang
pimpinnya. Kemudian wal mar'atu, seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Ra'iyah, juga seorang pemimpin ala baitin ba'liha wa waladih, yakni rumahnya dan anak-anaknya. Wa hiya mas'ulah, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang ditanggung jawabinya. Nah, bahkan wal abdurra'in ala mali sayyidih, seorang pembantu rumah tangga sekalipun. Saya nggak nyebut di sini abdun itu budak, karena zaman sekarang udah nggak ada budak lagi. Seorang pembantu rumah tangga pun akan diminta pertanggung jawabannya dari harta yang dijaga dari tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin di sini dilarang menipu rakyatnya, apalagi sampai ditinggal mati, Pak. Masih nipu. Maksudnya ditinggal mati sampai kok masih nipu. Seorang pemimpin kan penentu kebijakan. Ketika kebijakannya merugikan umat, merugikan rakyat, terus berlaku setelah dia memimpinnya masih berjalan untuk kebijakan itu. Hati-hati. Hati-hati. Ya terus, itu akan dipanen terus dosanya. Makanya ya memang harus hati-hati. Maka di sini kemudian Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang lain. Qala kanat banu Israel, kata Nabi. Rasulullah pernah bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin tasusuhumul anbiya, selalu dipimpin oleh Nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali seorang nabi wafat atau meninggal, seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Itu Bani Israel. Dan wa innahu la nabiyya ba'di. Sesetelahku itu enggak ada nabi lagi. Wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna. Akan diangkat setelahku, sepeninggalanku, beberapa khalifah. Bahkan mungkin akan bertambah banyak pengganti penerus kekhalifahan. Yang kita kenal yang paling termasyhur adalah khulafa'ur Rasyidin, yang 4 itu. Setelah itu kan kemudian masih khalifah Muawiyah dan anak turunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan, tidaklah dulu kaum Bani Israel dipimpin oleh nabi, nabinya wafat, diganti oleh nabi yang lain. Kenapa? Bani Israel itu dimanjakan, diistimewakan. Dikirim selalu nabi yang satu wafat, dikirim lagi nabi lagi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu jawabannya, Pak? Karena kita semua udah tahu jawabannya. Bani Israel itu paling ngeyelan gitu loh, Pak. Sampai sekarang Bani Israel paling ngeyelan, paling susah dimong gitu loh kan, paling susah dimong. Maka ya dikirim terus nabi-nabi yang untuk ngomong mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi, tapi yang melanjutkan kepemimpinan adalah khalifah dan lebih banyak lagi. Para sahabat kemudian bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Ketika itu terjadi, engkau sudah tidak ada, engkau sudah wafat, digantikan para khalifah, penggantimu atau penerusmu, apa yang harus kami lakukan? Para sahabat bertanya, apa pesan engkau kepada kami? Apa perintah engkau kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun kemudian menegaskan, fu bi bai'atil awwal. Nabi kemudian menegaskan, tepatilah bai'atmu pada yang pertama. Apa itu bai'at? Bai'at diartikan sebagai janji. Namun sebenarnya bai'at ini berasal dari suku kata bahasa Arab baya'a. Bermakna transaksi, Pak. Baya'a ini pasti kalau belajar sama Syekh itu kan ada bahasa Arab ya. Baya'a itu transaksi. Bila transaksi itu konteksnya adalah ekonomi, maka berarti maknanya jual beli. Hingga kemudian kita mengenal istilah di dalam jual beli itu apa? Buyu. Yang berarti terjadi transaksi antara si penjual dan si pembeli. Nah, ini kalau konteksnya di ekonomi. Ketika konteks ini korelasinya dengan politik, maka yang dimaksud transaksi di sini adalah sebuah perjanjian antara rakyat dan calon pemimpin.
Karena itu tidak heran Rasulullah SAW senantiasa menekankan pentingnya baiat dalam sebuah kepemimpinan. Dengan baiat seseorang pemimpin telah melakukan transaksi politik yang menuntut pemenuhan atas poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam transaksi mereka antar pemimpin dan yang dipimpin. Apapun levelnya. Akan tetapi, nah ini yang harus kita koreksi. Belakangan baiat ini mengalami reduksi. Makna hanya sekedar sumpah jabatan, Pak. Dan padahal sumpah jabatan itu kalau orang sadar dan penuh iman, itu ngerinya ngeri loh, Pak. Di atasnya Quran deh. Betul, Pak ya? Kalau Islam kan atasnya Quran. Pakai syahadat nggak, Pak? Saya belum pernah diangkat jadi pejabat sih, jadi nggak tahu. Ini harus nanya sama Pak Dewan nih. Pakai syahadat nggak, Pak, biasanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di atasnya Quran enggak ya? Masih selamat dikit itu. Masih selamat dikit. Kalau pakai syahadat di atasnya Quran, ini Pak. Pinter juga ya para kiai. Ya udah nggak usah pakai syahadat. Nah, walaupun Qurannya di atasnya. Hati-hati loh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kontrak politik di sini mengandung pengertian sebuah ruang di mana antara pemimpin dan rakyat melakukan transaksi, Pak. Dan membuat kesepakatan yang memiliki risiko bila kedua belah pihak tidak menepati apa ya, kontrak politik tadi. Dalam hal ini tidak berbeda dengan baiat dalam istilah Islam. Nah, maka rakyat berhak kemudian apa? Protes dong. Bahkan mengganti kepemimpinan itu. Itu semestinya apa? Jadi, ini satu hal yang ingin saya sampaikan. 14 abad yang lampau Nabi udah ngajarin betapa pentingnya kontrak politik gitu loh, Pak. Bukan berarti baru sekarang. Nabi yang ngajarin. Kita itu memilih pemimpinnya harus punya apa istilahnya, Pak? Ya komitmen. Janji politik kalau bahasa orang sekarang mah. Apa yang akan ditunaikan, apa yang akan dilaksanakan. Ya memang harus begitu. Nah, satu lagi. Masih banyak sih. Pemimpin juga pelayan rakyat. Pemimpin itu pelayan rakyat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatih." Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya kelak pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seseorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang yang menjadi rakyat yang dipimpinnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pemimpin itu rakyat, pemimpin itu pelayan rakyat. Jadi dari level yang paling di lingkungan kita, RT, RW, camat, lurah, camat, sampai presiden, itu pelayan rakyat. Nah, bertugas memenuhi kepentingan rakyat. Berarti rakyat itu tuannya, betul Pak? Rakyat itu tuannya. Mestinya tuannya itu dihormatin kan Pak? Nah ini mah kebalik di kita. Kadang pembantu datang kok disambutnya melebihi tuan gitu loh. Dikawal-kawal, dibedah, dibersihin jalannya mau dilewatin. Kadang ada yang harus disulap mendadak gitu loh. Apaan? Berarti mereka nggak tahu kewajibannya. Makanya bagi orang-orang yang punya iman, dikasih amanah mah bergetar Pak, gemetar. Karena takut tanggung jawabnya itu luar biasa. Nah, ini sekarang kebalik-balik, berebut setelah jadi malah tidak tahu kewajiban dan tanggung jawabnya. Padahal Allah sudah menjanjikan luar biasa lewat apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi pemimpin yang adil. Di dalam sabdanya, qala sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Apa yang pertama coba? Imamun adilun. Rasulullah bersabda ada 7
macam orang yang bakal memperoleh naungan dengan naungan Allah. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama yang disebut? Imamun adil. Betapa imam yang adil itu benar-benar dapat jaminan luar biasa dari Allah. Bahkan jaminan kepemimpinan ini bagi mereka yang adil luar biasa. Di dalam hadis yang lain, ahlul jannah disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahlul jannah salasatun. Rasulullah bersabda, penghuni surga itu 3 golongan. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, mutasaddiqun muwaffaqun. Kata Nabi, penghuni surga itu 3. Ahli surga itu 3 macam. Yang pertama, pemimpin yang adil, mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya tadi di awal, jadi pemimpin itu surganya deket, nerakanya di samping. Iya kan? Surganya deket, nerakanya di belakang. Terserah naruhnya di mana. Artinya apa? Luar biasa. Warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Kemudian golongan kedua, kata Nabi, penghuni surga adalah mereka orang-orang yang penuh dengan kelembutan, belas kasih, lunak hatinya pada sesama kerabat, sesama muslim. Jadi maaf, penghuni surga adalah orang-orang yang lembut hatinya, yang peduli, yang peka dengan orang-orang sekitarnya. Apalagi sesama muslim. Gak gampang menjustis, gak gampang mengvonis, menghukumi orang lain keliru ketika ada perbedaan suatu pemikiran atau pemahaman. Karena apa? Memang kan udah disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayatnya malah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai kelak hari kiamat satu warna. Kalau Allah mau, tapi memang Allah bikin manusia, bikin makhluk itu beragam, bukan seragam. Ini yang harus dipahami, Pak. Maka kalau ada orang kemudian punya keinginan kita harus bersatu di dalam satu warna, gak bakalan. Jangankan kau se-Indonesia, jangankan sedunia, sekeluarga saja. Coba besok, pasti ada antara satu dan yang lain berbeda-beda. Ada teman saya, keluarganya 10 bersaudara. Itu macam-macam banget. Ya Allah, iya ya. Yang penting akur ya Kang, saya bilang gitu aja. Yang penting akur. Ya, karena apa? Jangan mudah kemudian menjustis. Kalau kita kemudian mudah menjustis, penuh dengan kebencian, penuh dengan hati yang kotor, suudzon, menganggap orang lain rendah, yang mulianya diri dan kelompoknya. Nah, itu tandanya. Jadi tidak, sangat-sangat penting. Islam itu enggak sekedar keilmuan, kealiman. Lebih dari ilmu adalah adab. Sebab kalau hanya alim, kalau hanya ilmu, iblis juga alim, Pak. Tapi iblis enggak punya adab. Iblis enggak punya akhlak. Nah, jadi penghuni surga kelompok yang kedua adalah orang-orang yang penuh dengan kelembutan, belas kasih, penuh dengan hati yang husnudzon, yang baik. Nah, peduli terhadap kerabat dan sesama muslim. Dan kelompok ketiga, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa muslimin wa afifun wa muta'affifun dzu iyalin. Yang ketiga adalah orang miskin yang punya keluarga, yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan dirinya. Tidak kemudian mengeksploitasi kemiskinannya untuk kemudian meminta-minta. Ini penting, Pak. Karena banyak sekarang orang yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan ekonomi. Jangan bilang kerek, Pak ya. Itu terlalu kasar. Nah, padahal dari kemiskinan itu Allah memberikan pintu kemudahan untuk menjadi kekasihnya Allah lah, Pak. Karena apa? Bukti fakta di lapangan menyatakan kok banyak orang yang selamat diuji dengan kesusahan, Pak. Tapi betapa banyak orang yang tergelincir ketika diuji dengan kesuksesan. Nah, makanya hati-hati betul ini di sini. Betapa ketika lagi ya Allah susah, ketika lagi susah
dia rajin ibadah, sholat jamaah, awal waktu, gak pernah ketinggalan, malam tahajud, pagi duha, baca zikir sholawatnya beribu-ribu, bukan hanya beratus-ratus lagi. Nah, makanya digambarkan di dalam surat Yunus ayat 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Kata Al-Qur'an, manusia itu wa idza massal insana ad-durru, ketika ditimpa durru itu apa? Kesusahan, sempit masalah ekonominya, entah penyakit, entah kesempitan urusan dunia lah. Da'ana, kata Allah, da'ana, mereka datang kepadaku, mereka mau mohon kepadaku, li jambihi au qa'idan au qa'ima, baik dalam keadaan berbaring, duduk, bahkan berdiri, eling Allah terus. Kalau lagi dikasih susah. Falamma kashafna anhu durrah, kata Allah di surat Yunus ayat ke-12, silakan dibuka kembali nanti. Ketika Allah angkat tuh kesusahan, falamma kashafna anhu durrah, yang susah jadi seneng, yang sempit jadi lapang, yang dulu kere jadi sukses gitu kan. Marra ka'allam yad'una ila durri massa, kebanyakan itu lari itu ya, maksudnya lari itu ya lupa diri, kayak nggak dulu nggak minta sama Allah sambil nangis, ya Allah angkat penyakitku, ya Allah rubah nasibku. Ka'allam yad'una ila durri massa, kayak nggak pernah berdoa sambil nangis agar susahnya dihilangkan. Orang yang elingnya Allah kalau lagi susah, giliran seneng lupa diri, kata Allah, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Orang-orang itu kategori orang yang melampaui batas, Pak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada. Amin ya robbal alamin. Nah, maka orang yang diuji oleh Allah dalam kemiskinan, tapi tetap sabar dan tidak mengobral kemiskinannya, tetap menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah, itu potensial betul untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang paling akhir, untuk konsekuensi seorang pemimpin, di sini disebutkan betapa bersyukurnya setiap orang pemimpin itu pasti Allah akan memberikan bantuan, Allah akan memberi pertolongan. Dengan apa? Menghadirkan orang-orang yang setia mengawal, membantu atau mendampinginya. Maka penting mencari pembantu atau penasehat atau asisten, terserahlah apa namanya, atau jangan disebut istilah pembisik ya, pembisik. Carilah yang benar-benar, atau mudah-mudahan Allah kirimkan yang benar-benar bisa menyelamatkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amir khairan. Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, seorang pemimpin, seorang wali kota ke atas lah ya, yang jujur, yang baik terhadap seorang raja, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang raja, maka Allah akan kirimkan seorang pembantu. Di sini disebutkan wazir, pembantu atau menteri-menterinya yang sidqin, yang benar, yang jujur, yang amanah, bisa dipercaya. Jika kemudian salah diingatkan, jika benar disupport. Itu bahasa hadisnya, innasya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu. Ketika lupa diingatkan, ketika benar didukung, begitu. Wa idza aradallahu bihi ghaira dzalik, ketika Allah menghendaki seorang pemimpin itu jelek atau sebaliknya tidak seperti yang pertama, maka Allah akan mengirimkan pendamping-pendampingnya yang tidak jujur. Ketika lupa nggak diingatin, ketika salah dibiarin. Nah, ini yang paling bahaya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakin bermohon, Allahumma ansur sultanana sultanal muslim. Allah, tolonglah kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang
sultanal muslimin. Muslimin ini benar-benar yang peduli terhadap nasib rakyat dan masyarakatnya atau umatnya. Paling akhir. Kalau tadi takhir, ini paling akhir. Pesan saya pribadi, kepada saya pribadi dan kepada jamaah semuanya atau yang menyimak lewat secara langsung, kalau misalnya ini langsung atau direkam, dimanapun, baik di musim sekarang yang lagi mengeluh-ngeluhkan yang diidolakan dan mencari kejelekan kepada siapa saja yang tidak disukainya, hati-hati. Ada nasihat dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin. La tatahawanu bi irsalil kidbah minal hazli. Kata beliau, janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong meski sekedar guyonan dan lelucon. Simak baik-baik, Pak. Janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong mesti sekedar guyon dan lelucon. Fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Karena kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Kita nggak usah ikut-ikutan latah, Pak. Nge-share apa yang kita nggak tahu sumbernya. Nah, makanya bagus juga. Saya kebetulan kan dimasukkan ke salah satu grup di komunitas masjid ini. Bagusnya sih admin itu kalau ada orang yang nge-share hal-hal yang justru malah merugikan secara pemikiran, lebih baik ya maaf dihapus aja. Itu bahaya sebenarnya, Pak. Bohong itu pusat kejahatan. Asal segala perilaku tercela itu bersumber dari kebohongan. Apapun, apalagi bohong yang dikemas, Pak ya. Nggak usah disambung-sambungin sama urusan politik lah. Kan Bapak Ibu udah tahu duluan ya. Sekali lagi, bohong itu pusat kejahatan. Bohong itu pusat segala perilaku tercela. Bohong melahirkan adu domba. Adu domba menghasilkan kebencian. Kebencian dan dalam permusuhan tidak ada rasa aman dan tentram. Makanya kita jangan ikutin orang yang tidak jelas apa menyampaikan apa, sumbernya dari mana. Karena ada nasihat yang lain, al-kadzdzab bisyubhah. Pembohong itu, pendusta itu pencuri. Di anna al-syurah yasrahu malik. Kalau pencuri itu yang diambil apa? Hartamu. Di anna al-syurah yasrahu malik. Kalau pencuri itu yang dicolok, yang diambil itu harta kalian. Wal kadzdzab dan pembohong atau pendusta itu yasrahu akhlaka. Yasrahu akhlaka. Yang dicuri adalah akal sehatnya. Halo? Jadi pembohong itu yang mencuri kita, yang dicuri apanya? Bukan hartanya, akal sehat kita. Dan untuk menyebarkan kebohongan, tapi itu canggih, Pak. Rumpi itu hari ini nggak usah harus ngopi di tempat ngopi di sono ya, Pak. Tapi belakangan, yang mesti harus itu kan di tempatnya yang kurang tempat lah. Jadi rumpi itu pakai ini sebenarnya. Dan ini banyak terjadi kan? Rumpi pakainya grup. Padahal kadang-kadang juga pakai grup. Saling komentar. Hati-hati. Jadi Allah itu sangat benci kepada kalian terhadap tiga golongan. Kata Nabi, ini nasihat Nabi. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Innallaha karaha lakum salatan. Allah paling benci tiga golongan dari kalian. Yang pertama siapa? Qila wa qala. Yang pertama orang yang suka ngomong katanya. Innallaha karaha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu paling benci dari kalian itu tiga golongan. Siapa yang pertama? Qila wa qala. Golongan yang pertama yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka kalau ngomong katanya sih. Katanya. Ya katanya. Oh katanya. Terus rujukannya apa? Embu. Rujukannya embu. Nah, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzu'atal mal. Yang dibenci lagi sama Allah adalah orang yang boros, suka berpoya-poya dengan hartanya. Kalau jalan-jalan ke mall, mallnya kalau perlu dibeli. Giliran untuk urusan masjid, kletik, kecil. Ya Allah, gitu kan.
Padahal itu yang akan menyelamatkan kita. Wa kasratus soal, dan yang ketiga, kelompok yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang suka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak jelas, yang tidak membawa kepada kita semakin bertambah keimanan dan pengetahuan. Dan ini dulu dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Jadi jangan kita niru orang-orang Bani Israel. Nah, untuk wilayah kita atau korelasi di zaman kita ini, pentingnya kita ngaji, Pak. Ngaji. Kalau nggak paham baru nanya kiai gitu loh. Orang sekarang itu kadang lucu di luaran sana, bukan jamaah di sini, Pak ya. Nggak pernah ngaji, takon tok. Kan yang bener kan ngaji terus kan. Kalau nggak paham baru nanya. Maka dijelaskan cepet paham. Wong rajin ngaji kok. Wong rajin ngaji. Hari ini kan kadang terjadi begini. Nggak pernah ngaji, tapi takon tok. Nanya terus. Dijelasin mudeng nggak kira-kira? Ya nggak mudeng, nggak pernah ngaji kok. Gitu loh. Jadi penting bagi kita. Karena nggak ngaji bahayanya apa? Min akhlaqil jahil al ijabatu qabla ayasma'. Hati-hati, akhirnya ada akhlak orang bodoh yang melekat, dan itu nggak boleh ada pada diri bapak-bapak semuanya, bapak ibu semua. Apa itu akhlaknya orang bodoh? Al ijabatu qabla ayasma'. Suka menjawab pertanyaan sebelum selesai ditanyakan. Hati-hati. Wong sudah selesai aja kadang jawabnya salah kok. Apalagi belum selesai udah dijawab. Wal mu'aradhah qabla al ayyafhama. Dan yang kedua, akhlaknya orang bodoh itu apa? Berdebat kusir padahal dia nggak paham apa yang diperdebatkan. Yang paling akhir, wal hukmu bima lam ya'lam. Bahayanya, lebih bahaya adalah akhirnya apa? Menjustis, menghukumi perkara yang dia sendiri nggak tahu ilmunya. Nah, ini yang harus kita jaga dari kita di masa-masa ya kondisi seperti ini. Lebih baik kita diem kalau memang kita nggak tahu, itu akan menyelamatkan. Tidaklah diucapkan atau di-share lewat tangan kita kecuali sesuatu yang membawa maslahat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Ya, silakan Pak Haji. Ya, monggo. Ini dulu, silakan Pak Haji. Nggih. Ini kan alhamdulillah saya itu belum pernah disumpah pakai Al-Qur'an. Serem sekali. Pasti para pejabat kalau sudah mau ditunjuk jadi pejabat pasti dia sholat. Memohon ampun kepada Allah, ya Allah kau berikan juga apa yang aku dambakan sebagai aku jadi pejabat. Tapi setelah mau dilantik, disumpah dengan Al-Quran, hukumnya bagaimana Ustaz? Dia membohongin rakyatnya berjuta-juta. Jadi hukumnya bagaimana gitu? Kalau kita sebenarnya bersumpah kepada seseorang, hanya kita berdua disaksikan oleh Allah. Tapi ini bersumpah ditonton oleh orang banyak sama rakyatnya. Ternyata dia jolim Ustaz. Bagaimana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu jawaban yang jujur Pak. Nggak, saya mau tanya dulu nih, mau jawaban yang jujur. Nggak enak dengernya loh Pak. Loh iya, dengernya nggak enak. Karena begini, karena apa yang kita hadapi sekarang ini, apa karena kelakuan kita juga rakyat ini memilih pemimpinnya yang ingkar dengan sumpahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada seorang pemimpin yang diangkat sumpahnya untuk mengemban amanah yang diamanahkan dari umat, dari rakyatnya, dan sumpahnya memang di dalam Islam ketika sumpah jabatan menyertakan di atas kepala mereka itu Al-Quran. Nah, itu salah satu sebuah momentum sakralitas seseorang menerima sebuah amanah jabatan agar lebih hati-hati bahwa engkau memikul amanah yang tidak mudah, memikul amanah yang tidak ringan, memikul amanah yang penuh tanggung jawab, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, mewakili segala urusan umat, wabil khusus umat yang berhujahkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sebuah penekanan
bahasa lainnya adalah untuk para pejabat, hati-hatilah engkaulah pembawa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan umat dari Al-Qur'an itu. Nah, setelah bersumpah misalnya dalam pelaksanaan sebagai pembawa amanah, kok enggak amanah misalnya, enggak bisa dipercaya. Satu, dosanya ya kita enggak ikut menanggung dosanya, kecuali kita yang memilihnya. Kecuali kita yang memilihnya. Lu kita yang memilih kok. Nah, kemudian dia itu enggak amanah dalam kepemimpinannya. Terus bagaimana? Apakah dosa? Ya tetap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan amanah itu kategori zalim. Zalim kan maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim, Pak. Udah tahu ini peci, ditaruhnya di kaki, ya itu zalim. Udah tahu itu sendal, ditaruh di kepala, itu zalim. Apalagi ini amanah gitu loh. Amanah sebuah kepemimpinan, suruh ngurusin rakyat, malah diurusin, gitu maksudnya. Nah, pasti dosa. Apa kita ikut dosa? Mudah-mudahan kita nggak kebawa dosanya, tapi kecepretannya pasti iya. Yang kita yang memilih. Makanya pilihlah yang terbaik. Doanya apa? Ya itu kan udah tahu doanya. Ya itu yang berdoa ya. Nggak mungkin kan Syekh Abdullah ngimamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Sama saya bilang embo, moh gitu kan. Kan nggak mungkin, tetap amin. Itu di Fatihah gitu kan. Baik. Jadi apakah cerminan pemimpin itu dari kita yang memilihnya? Ya. Kan memang ada di dalam sebuah riwayat bahwa pemimpin itu menggambarkan siapa yang dipimpinnya. Kalau kita kemudian memilih pemimpin itu dengan segala sesuatu kriteria yang jauh dari syariat, ya kemudian itulah yang kita dapat, nikmatin. Nah, tapi tetap kita nggak boleh buhot, nggak boleh melawan, kemudian mengambil langkah yang justru malah membahayakan keamanan dan persatuan dalam bernegara, berbangsa. Itu lebih bahaya lagi. Ya udah, nikmatin aja, nikmatin saja. Nyatanya Bapak sabar kok sampai 10 tahun 2 periode, sabar kan Pak? Ya kan? Sekarang mau gantilah cari yang terbaik menurut jenengan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Makanya tadi ada doa, Allahumma ansur sultanal muslimin. Mudah-mudahan. Satu lagi Pak, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Ustadz nggak mau menyebut salah satu atau nama kandidat, jadi mohon Pak Ustadz menyampaikan mungkin ciri-cirinya aja dari 3 pemimpin ini supaya kita tidak salah memilih pemimpin. Satu. Yang kedua, kalau pemimpin itu berkhianat atau ingkar ya terhadap kepemimpinannya, apakah memang ada tuntunan dari Rasulullah itu wajib kita maksulkan gitu ya? Dimaksulkan. Ya, dimaksulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya sebenarnya tidak menyebutkan salah satu kandidat atau enggak, itu terserah bapak-bapak aja. Kebetulan kan kalau di belakang doa itu yang disebut kalimat itu ya. Jadi enggak ada kepentingan saya itu untuk mengatakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi kepemimpinan yang diajarkan di dalam syariat adalah apa yang digambarkan dalam sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengennya kita ya yang siddiq, yang benar orangnya, yang lurus, yang amanah, yang bisa dipercaya, tabligh, terbuka, orangnya bisa benar-benar menjadi wasilah atau media menyampai segala aspirasi kepentingan umat dan rakyat, tabligh. Kemudian fatonah, cerdas, mampu menyerap kepentingan segala sesuatu dan menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kira-kira misalnya itu besok yang kita lihat ada 3 calon itu kan, yang mana saya kok maaf ini mudah-mudahan saya salah,
Di mata saya mereka nggak ada yang mampu satupun yang memenuhi kriteria yang distandarkan yang ada melekat pada sifat Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Semua mempunyai kekurangan, semua mempunyai keterbatasan. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, jawaban saya, next ke depan siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah, dan mudah-mudahan yang jadi adalah mereka yang paling sedikit resiko mafsadatnya ketika jadi pemimpin. Itu nyatanya itu Pak. Sok atuh mau dibantah silakan kalimat saya. Yang terpilih biasanya yang di garis takdirnya itu Allah melekat biasanya untuk mereka yang paling sedikit dampak mafsadatnya terhadap terhadap umat. Lihat ya, kalau cari sempurna, nggak ada yang sempurna Pak. Nggak ada. Makanya maaf, ainur ridho an kulli aibin qalilah wa kama ainus suhti tubdil masawi. Menyikapi ini seperti apa? Orang itu kalau matanya udah ridho, hatinya udah seneng, sejelek apapun orang mah bagus. Tapi kalau udah benci nih, di sini udah penuh nggak rasa suka, sudah tidak ada rasa suka. Jangankan kok salah Pak, baiknya juga salah. Ainur ridho an kulli aibin qalilah kama ainus suhti tubdil masawi. Itu ada di Ta'lim Muta'alim Pak, di kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi kalau ada kekurangan dan tidak amanah, bolehkah dimakzulkan? Sebenarnya kalau aturan Islam ya sangat boleh, karena itu tidak amanah kok. Tapi kalau secara konstitusi kan ada aturan mainnya, ribetnya kan begitu. Maka pilihlah menurut bapak-bapak yang terbaik dari mereka. Ya mereka aja bahasanya. Saya nggak nyebutin 1, 2, 3, 4, 5, 10. Enggak, pokoknya yang terbaik dari mereka. Memohonlah pada Allah, pilihan Bapak Ibu nanti adalah orang yang seperti tadi. Tidak ada kesempurnaan dari mereka. Wong kita manusia kok. Emang dari mereka ada yang nabi? Enggak ada. Aib, kekurangan, keterbatasan pasti banyak. Hanya saja kita nggak ngelihat. Nah, maka berdoalah. Yang dipilih oleh Allah untuk kita adalah mereka yang paling sedikit resiko mafsadatnya terhadap kepentingan umat ketika mereka memimpin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'atana hadza min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Quran wa min ibadika as-salihin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.